Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat bertemu kembali kepada anak-anakku semuanya di PJJ PPKN tema yang terakhir ya, tema 9 yaitu Kayanya Negeriku. Nah, ini dengan bukunya seperti ini dan gurunya adalah Prima Pamungkas. Sebelum Pak Prima memulai pembelajaran, perlu Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anak semuanya untuk selalu rajin menjaga 5M ya, karena wabah virus corona masih banyak sekali ya, belum berakhir di Indonesia maupun di dunia ya. Jadi tolong anak-anakku rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan jangan berkerumun. Tidak lupa berdoa ya, supaya segera berakhir. Langsung saja Pak Prima mulai. Sebelum Pak Prima mulai, marilah bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Subtema 1, kayanya sumber energi di Indonesia ya. Pembelajaran 2, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, ini pelajaran yang kedua. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, hak warga negara terhadap lingkungan itu antara lain sebagai berikut di lingkungannya. Mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar, memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan, menikmati alam sebagai wahana wisata, memanfaatkan alam sebagai sumber belajar, dan melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, sekarang kewajiban, tadi hak, sekarang kewajiban di lingkungan ya. Itu membersihkan lingkungan dari sampah, tidak mencemari tanah, air, dan udara, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat, melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak melakukan perburuan hewan secara liar, dan yang terakhir mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, ya. Sekarang adalah pembelajaran 4. Melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi secara seimbang. Nah, ini ada ya, pelaksanaan hak ya atas sumber energi. Nah, contohnya antara lain, ya ini ada A sampai E, ada 5 ya. Menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. Ini haknya ya. Menggunakan gas untuk memasak, menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan, memanfaatkan matahari sebagai energi alternatif, mendapatkan udara yang bersih dan segar. Itu adalah hak ya. Sekarang yang kewajiban. Nah, kewajiban menggunakan energi secara efisien dan efektif, menggunakan energi alternatif, melakukan penghijauan atau reboisasi, menjaga ketersediaan sumber daya alam, menghemat bahan bakar dan listrik, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Nah, pembelajaran 6. Pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Nah, di lingkungan hidup ya, itu antara lain melakukan daur ulang, menjaga kebersihan sungai, menjaga sumber daya tanah, menjaga sumber daya laut, melakukan reboisasi. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah menjaga flora dan fauna. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, ini ya. Yang A, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia ya, pasalnya 27 ayat 1. Kewajiban ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Yang B, ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya, pasal 27 ayat 3 ya, ini.
Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara. Yang C, membayar pajak ya, pasal 23A. Setiap warga negara memiliki kewajiban membayar pajak untuk keperluan negara, terutama untuk pembangunan bangsa negara. Yang D, mengikuti pendidikan dasar ya. Ini pasal 31 ayat 2 ya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengikuti pendidikan dasar selama 12 tahun sesuai ketetapan pemerintah. Nah, haknya adalah menikmati persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 ya ini. B, menikmati hidup layak. Pasal 27 ayat 3 ya. Baik sandang maupun pangan maupun papan, dan juga kesehatan dan juga pendidikan itu sudah layak. Yang C, mengeluarkan pendapat ya. Nah, itu bagi setiap warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Nah, sekarang pembelajaran 4. Menuliskan kewajiban dan hak warga negara atas sumber daya alam. Ya, ini SDA ya. Kewajiban warga negara atas sumber daya alam. Nah, ini A, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang B, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan SDA terutama air. Yang C, menggunakan energi alternatif. Yang D, mencegah terjadinya usaha perusakan hutan ya, dengan cara pohon secara liar. Yang E, menjaga kelestarian flora dan fauna di hutan ya. Hak warga negara atas sumber daya alam. Nah, ini pembelajaran 6, kerjasama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ini ada 2 bentuk kerjasama, itu antara lain bekerjasama menjaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan selokan, saluran ya. B, saling mengingatkan jika terjadi tindakan yang bisa merusak lingkungan. Yang C, melakukan penghijauan. Yang D, mengelola bank sampah dengan baik. Sekarang bentuk kerjasama antar warga masyarakat dengan pemerintah. Itu memberikan sanksi kepada perusak lingkungan. B, memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota-kota yang telah menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya Adipura, Kalpataru. Yang C, membentuk LMDH. Itu apa? Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Yang D, menyediakan tempat pembuangan sampah di tempat umum ya, atau TPA. Nah, ini manfaat SDA itu terhindar dari bencana alam, menikmati hasil alam yang tetap terjaga kelestariannya, hidup nyaman dengan lingkungan yang asri dan udara bersih, tercukupi dengan baik segala kebutuhannya, kesejahteraan meningkat, pembangunan berjalan lancar ya, berkat terjaganya SDA. Nah, sekarang subtematika ya, pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Ini mewujudkan hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap air ya. Nih, musim kemarau berkepanjangan. Nah, ini faktor-faktornya. Terjadinya penebangan pohon secara liar. Nah, ini membuang sampah di aliran sungai. Yang keempat, terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan seperti perumahan. Ya, ini adalah ketersediaan air bersih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Nah, di sini hak yang dimiliki masyarakat terhadap ketersediaan air bersih ya, mendapatkan pelayanan air minum bersih,
memanfaatkan air ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi. Nah, ini terbebas dari diskriminasi dalam mendapatkan air bersih. Nah, berikut upaya menjaga kebersihan ya, melakukan kegiatan menanam pohon, menutup air keran, mengurangi bahan kimia, membuat lubang resapan, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian 4 ya, menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan kehidupan. Ini ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Tindakannya adalah seperti ini. Kalau di lingkungan keluarga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya. Sekolah melaksanakan piket kelas, tidak memilih-milih teman bergaul, dalam bergaul ya, menghargai perbedaan antar teman. Masyarakat nih berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, membina keserasian dan keselarasan, menyelesaikan permasalahan ya. Dan pembelajaran 6 ya, pentingnya menjaga lingkungan alam. Di sini berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan alam. Ini melakukan daur ulang sampah, membuang sampah pada tempatnya, mendapatkan udara yang bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan agar tubuh tetap sehat, memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan, melakukan kegiatan menanam pohon untuk mendapat udara bersih. Nah, ya itu tadi pembelajaran PJJ PPKN dari Pak Prima ya, tema 9 ya, tema yang terakhir, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan berikut ada tugas PJJ PPKN ya, yang pertama ini ya, kerjakan link berikut ini ya. Nah, selamat mengerjakan, semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.